Ya, kembali lagi bersama saya Muhammad Anwar Gibran dalam pembahasan SPHI periode kedua, yaitu periode pada zaman sahabat. Oke, pada masa Rasul, para sahabat dalam menghadapi berbagai masalah yang menyangkut hukum senantiasa bertanya kepada beliau. Setelah ia wafat, rujukan untuk tempat bertanya sudah tidak ada lagi. Oleh sebab itu, para sahabat melihat bahwa perlu dilakukan ijtihad apabila hukum untuk suatu persoalan yang muncul dalam masyarakat tidak ditemukan dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasul. Ditambah lagi dengan bertambahnya wilayah hukum yang semakin berkembang karena perbedaan budaya di masing-masing daerah. Dalam keadaan seperti ini, para sahabat berupaya untuk melakukan ijtihad dan menjawab persoalan yang dipertanyakan tersebut dengan ijtihad mereka. Ketika itu, para sahabat melakukan ijtihad dengan berkumpul memusyawarahkan persoalan itu. Apabila sahabat tidak memiliki teman musyawarah atau sendiri, maka ia melakukan ijtihad sesuai dengan prinsip-prinsip umum yang ditinggalkan oleh Rasul. Pengertian fikih di zaman ini masih sama dengan fikih di zaman Rasul, yaitu bersifat aktual dan bukan teori. Artinya, ketentuan hukum bagi suatu masalah terbatas pada kasus tertentu, tidak merambat pada kasus lain secara teoritis. Oke, di periode ketiga, masih di periode sahabat. Periode ini awal mula pembentukan fikih Islam sejak zaman Utsman bin Affan 576 sampai 656. Para sahabat sudah banyak bertebaran di berbagai daerah yang ditaklukkan Islam. Masing-masing sahabat mengajarkan Al-Quran dan hadis Rasul kepada penduduk setempat. Di Irak, dikenal sebagai pengembang hukum Islam adalah Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Sabit, Abdullah bin Umar di Madinah, Ibnu Abbas di Mekah. Masing-masing sahabat ini menghadapi persoalan yang berbeda-beda sesuai dengan keadaan masyarakat setempat. Para sahabat berhasil membina kader yang disebut dengan tabi'in. Para tabi'in yang terkenal itu adalah Said bin Musayyah 15 sampai 94 Hijriah di Madinah, atau bin Robah 27 sampai 114 Hijriah di Mekah, Ibrahim Nakhail 76 Hijriah di Kufah, Al-Hasan Al-Basri 642 sampai 728 Masehi di Basrah. Mereka ini menjadi guru-guru yang terkenal di daerah masing-masing dan menjadi panutan masyarakat. Masing-masing ulama di daerah tersebut berupaya mengikuti metode ijtihad sahabat yang ada di daerah mereka, sehingga muncullah sikap fanatisme terhadap para sahabat tersebut. Dari perbedaan metode yang dikembangkan para sahabat ini, kemudian muncullah fikih Islam Madrasah Al-Hadis dan Madrasah Ar-Rai. Madrasah Al-Hadis dikenal dengan sebutan Madrasah Al-Hijaz dan Madrasah Madinah, sedangkan Madrasah Al-Rai dikenal dengan sebutan Madrasah Al-Iraq dan Madrasah Al-Kufah. Kedua aliran ini menganut prinsip yang berbeda dalam metode ijtihad. Madrasah Al-Hijaz dikenal sangat kuat berpegang pada hadis karena mereka sangat sederhana mengetahui hadis-hadis Nabi. Di samping kasus yang mereka hadapi bersifat tidak terlalu banyak memerlukan logika dalam berijtihad. Sedangkan Madrasah Al-Iraq dalam menjawab permasalahan hukum lebih banyak menggunakan logika dalam ijtihad. Terima kasih. Kurang lebihnya itu, mohon maaf bila ada salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.